hidup itu ya ada susah, ada bunga. Susah itu ya banyak macamnya, termasuk susah itu punya hutang, terus kemudian jatuh tempo, tidak ada uang. Kalau hutang uang itu susah, dan begitu itu mempengaruhi ibadah, dan itu ada sanadnya. Jadi dulu tuh pernah sahabat Mu'adz bin Jabal yang saya terangkan ini di dalam kitab Tambiul Wabilin bab doa mustajabah. Kalau ini lihat ya cari di kitab itu. Ceritanya begini, satu saat hari Jumat, Mu'adz itu susah, punya hutang kepada orang Yahudi. Jatuh tempo, tidak ada yang dipakai bayar. Lah hari Jumat, sedangkan yang nagih itu ada di depan rumah, sampai waktunya Jumatan. Mu'adz tidak berani keluar. Jadi orang punya hutang di rumah nggak berani keluar, itu ada sanadnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, dan itu masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian waktu Jumatan Mu'adz tidak berani keluar, sehingga Mu'adz itu nggak Jumatan. Lah tentu ya ketahuan Rasulullah kalau Mu'adz itu nggak kelihatan di masjid. Padahal rumahnya Mu'adz itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau yang tahu ya mungkin Bakek itu ke selatan, timurnya Bakek itu ke selatan, tidak jauh itu rumahnya Mu'adz bin Jabal. Nah lalu kemudian Rasulullah tentu mencari, tanya-tanya, kok tidak kelihatan Mu'adz Jumatan ya. Akhirnya ada sahabat lain yang kemudian menjenguk ke rumahnya. Lah alhamdulillah si orang Yahudi sudah nggak ada, sehingga ketemu sama Mu'adz bin Jabal di rumahnya. Ditanya, kamu kok tak Jumatan? Enggak mas, enggak Jumatan. Lah kenapa? Dicari Rasulullah. Nah, akhirnya kemudian Mu'adz itu datang menemui Rasulullah di masjid. Tentu Rasulullah tanya, kok enggak Jumatan? Kanjeng Nabi, gimana Jumatan? Saya itu punya hutang orang Yahudi, jatuh tempo, belum ada uang atau barang yang saya bayarkan. Nah kalau saya keluar dari rumah untuk Jumatan, tentu saya ditahan oleh beliau, sehingga saya nggak Jumatan. Oh, kalau gitu coba kamu tak ajarkan satu doa atau bacaan-bacaan yang dengan itu kamu lakukan, hutang segunung Uhud pun akan terbayar, dan yang bayar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu, walaupun nggak Mu'adz, kalau kita misalnya yang mengatakan Rasulullah, ya jawabannya tentu siap ya Rasul itu. Akhirnya diajarkan. Nah, diajarkannya itu begini, coba ya, baca Al-Quran surat Ali Imran ayat 26-27. Di kitab lain, di cerita lain, ayat 27-nya enggak, tapi 26-nya iya. Tapi yang di kitab Tambiul Wabilin itu disebutkan dua ayat itu. Jadi ajaran Rasulullah itu terhadap Mu'adz itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti dicek ya, Ali Imran 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyatikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang 26. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Didengarkan oleh Mu'adz. Nah kemudian Rasulullah membaca doa selanjutnya. Setelah membaca dua ayat itu, lalu Rasulullah mengajarkan doanya. Ya Rahmanad Dunya. Itu di kitab lain tidak ada ianya. Di kitab lain tidak pakai ya. Jadi Rahmanad Dunya begitu.
Di sisi lain, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha farhamni. Ada yang menulis sebelum farhamni itu iqdi aini daini, bayarkan hutang saya ya Allah. Itu iqdi aini daini. Kemudian coba saya ulang ya, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha farhamni rahmatan tuhnini biha an rahmati man siwa. Itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pakai dibaca setelah sholat atau ya kalau memang kita ingin segera dibayarkan Allah Ta'ala, tentu ya sesering mungkin lah kita baca. Cuma saja pemahaman saya membaca itu hendaknya paham apa yang dimaksud ayat itu. Jadi Allahumma malikal mulki, ya Allah engkau pemilik kekuasaan, engkau lah yang memberi kekuasaan, engkau lah yang mencabut kekuasaan. Wa tanzi'ul mulka man wa tanzi'ul, dan engkau lah yang memuliakan manusia. Tu'izzu man tasha wa tudzillu, dan engkau lah yang menghinakan manusia. Jadi itu dipahami ketika membaca itu, dan yakinlah bahwa Allah yang mengijabah doa itu dan Allah yang membayar hutang kita. Baca, syukur kalau malam itu ya, kalau malam hening itu kita baca sesering mungkin. Setiap berdoa kita awali itu. Saya ternyata alhamdulillah ya sedikit demi sedikit, walaupun kadang-kadang itu ditagih orang, itu adalah proses penyelesaian hutang. Kalau nggak ditagih mungkin jadi begitu. Nah, ini saya ijazahkan bagi siapa yang mau, karena itu sudah saya lakukan dan Allah Ta'ala mengijabah. Mudah-mudahan siapa saja yang mengikuti saran saya ini, Allah SWT berkehendak untuk menyelesaikan siapapun yang punya hutang dan siapapun yang mau minta kepada Allah SWT. Ya gitu aja. Silakan. Jangan dicoba gitu. Silakan Anda laksanakan. Jangan Anda coba enggak. Jadi Allah Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Itu bukan untuk coba-coba, untuk diyakini bahwa sungguh akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman itu tanpa ada waktu. Kapan dijabah? Itu tidak ada waktunya. Bisa langsung, bisa sehari, bisa 1 bulan, bisa ya mungkin tergantung kita ya, kesungguhan kita. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada siapapun yang minta kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan hutangnya tanpa berpayah-payah, tanpa berdelik-delik dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, wabillahil hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.